Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvila Poli dengan NIM 2165038 dari kelas A. Di sini saya akan membawa materi bab 1 di mana terdapat pengantar cybersecurity. Nah, di cybersecurity adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari serangan atau akses ilegal. Mengacu dari International Telecommunication Union atau UTI. Tindakan cybersecurity ini mencakup alat, kebijakan, konsep keamanan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk melindungi organisasi dan akses pengguna. Nah, di B, pengalaman tentang cybersecurity, di mana pada dasarnya CIA Threat adalah prinsip keamanan siber yang dikembangkan untuk membantu manusia merumuskan berbagai aspek keamanan teknologi informasi. Model inilah yang menjadi konsep cybersecurity. Terdapat 3 konsep utama dalam memahami cybersecurity yang dikenal dengan sebutan CIA Triad. Ada satu, confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality atau kerahasiaan dalam cybersecurity adalah konsep yang berkaitan dengan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Praktiknya berupa tindakan mengontrol akses data agar tidak terjadi pencurian atau kebocoran data. Penerapannya bisa dengan membatasi akses dari pihak tidak berwenang, misalnya membatasi akses database gaji perusahaan hanya ke karyawan bagian keuangan saja. Karyawan di luar bagian tersebut hanya bisa melihat struktur perusahaan yang berisi nama dan jabatan. 2. Integrity atau integritas. Konsep selanjutnya dalam cybersecurity adalah integrity atau integritas. Implementasi konsep ini berkaitan dengan menjaga keaslian dan kebenaran data. Misalnya, sebagai pemilik toko online, Anda harus menjaga data pelanggan sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi kebocoran data yang merugikan pelanggan Anda. 3. Availability atau ketersediaan. Konsep terakhir dari cybersecurity adalah availability yang mengacu pada ketersediaan data Anda. Ketersediaan berkaitan dengan memastikan sistem dan layanan tetap dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Nah, di sini ada jenis keamanan siber umumnya dikelompokkan menurut area implementasinya di ruang online, seperti clone, jaringan, dan aplikasi. Bisa kita lihat pengertian dari clone security. Jenis cybersecurity yang pertama adalah clone security, yang mengacu pada upaya melindungi data yang tersimpan di clone. Clone security mencakup enkripsi data, pengelola akses yang ketat, dan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas yang mencurigakan. 2. Network security. Network security adalah jenis keamanan siber yang mencakup langkah-langkah perlindungan jaringan internal dari ancaman cyber. Network security sangat penting, terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem jaringan dalam aktivitasnya. Nah, 3. Application security. Aplikasi dapat diakses melalui berbagai jaringan sehingga membuatnya cukup rentan terhadap serangan cyber. Nah, kerentangan ini mengharuskan Anda menerapkan application security. Di sini, dalam penerapannya, cybersecurity harus menghadapi berbagai jenis ancaman yang mungkin terjadi. Ada cybercrime. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Di cybercrime ini adalah kejahatan yang menyasar sistem perangkat komputer. Pelaku melakukan akses ilegal
transmisi ilegal atau manipulasi data untuk tujuan tertentu. Di antaranya, menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial. 2. Cyber attack. Berbeda dengan cybercrime yang bisa menyasar siapa saja, target cyber attack biasanya melibatkan kepentingan politik. Aktivitas ini berusaha mengumpulkan informasi, mencuri data, hingga mengambil ahli sistem targetnya. Nah, 3. Cyberterrorism. Bisa kita lihat gambarnya. Cyberterrorism mengacu pada usaha mengancam, provokasi, atau intimidasi lewat sistem komputer. Aktivitas cyber ini sangat berbahaya karena menyebabkan kepanikan dan ketakutan skala besar. Nah, di sini juga ada ancaman siber yang sering ditemukan. Ada malware, malicious software atau malware adalah salah satu ancaman cyber paling umum. Perangkat lunak ini dibuat untuk mengganggu atau merusak komputer pengguna. Seringkali malware menyebar melalui lampiran email atau unduhan yang nampak sah. Di sini terdapat beberapa jenis malware, yaitu 1. Virus, di mana virus adalah program yang mereplikasi diri, menempel pada file, bersih, dan menyebar ke seluruh sistem komputer. Virus menginfeksi file dengan kode berbahaya. Ada juga Trojan, sejenis malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Cara kerja Trojan yaitu pelaku kejahatan siber menipu pengguna agar upload Trojan ke komputer untuk mengambil data. Ada juga software. Spyware adalah program yang secara diam-diam merekam apa yang dilakukan pengguna, sehingga penjahat di dunia maya dapat menggunakan informasi ini. Biasanya program ini digunakan untuk mengintip detail kartu kredit. Ada juga ransomware, malware yang mengunci file dan data pengguna dan dengan ancaman akan menghapus kecuali pemilik data membayar tebusan. Ada juga adware, perangkat lunak periklanan yang dapat digunakan untuk menyebarkan malware. Ada juga botnet, jaringan komputer yang terinfeksi. Untuk malware dapat digunakan penjahat cyber untuk melakukan aktivitas secara online tanpa izin pengguna. Yang kedua, injeksi SQL. Injeksi SQL atau Trusted Query Language adalah jenis ancaman siber yang digunakan untuk mengambil kendali dan mencuri data dari pusat data. Penjahat kiber memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi berbasis data untuk memasukkan kode berbahaya ke dalam basis data melalui pernyataan SQL. Ini memberikan mereka akses ke informasi sensitif yang terdapat dalam pusat data. Ada di sini phishing. Jika Anda pernah mendapat email yang nampaknya berasal dari perusahaan sah dan meminta informasi pribadi, bisa jadi Anda menjadi target phishing. Serangan ini sering digunakan untuk menipu orang agar memberikan data dan informasi pribadi. Nah, di sini ada juga serangan man in the middle. Jenis serangan siber ini berbentuk penyedapan komunikasi antara dua individu untuk mencuri data. Misalnya, pada jaringan Wi-Fi yang tidak aman, penyerang dapat mencegat data yang dikirimkan dari perangkat dan jaringan korban. Nah, di sini ada 5 serangan denial of service. Serangan siber ini mencegah sistem komputer memenuhi permintaan akses yang sah. Caranya dengan membanjiri jaringan dan server dengan traffic sehingga sistem tidak bisa dijalankan.
Nah, di sini juga ada cara mengatasi cybercrime yang bisa Anda lakukan, antara lain ada selalu update software Anda. Biasanya pelaku kejahatan siber berusaha mengeksploitasi software Anda untuk mengambil alih sistem komputer. Keamanan terbaru dari sistem operasi dan internet security Anda mencegah hal itu terjadi. Jadi, Anda perlu update perangkat lunak ini secara rutin. Ada juga pasang antivirus. Menginstal antivirus terbaik menjadi salah satu solusi keamanan untuk melindungi perangkat dari serangan hacker. Software ini berguna untuk mendeteksi dan membersihkan sistem komputer kita dari ancaman cybercrime. Jangan lupa untuk memperbarui antivirus Anda agar mendapat fitur keamanan terbaru. Kalian juga bisa buat kata sandi yang kuat. Salah satu metode dalam cybercrime itu mengeksploitasi paspor yang lemah. Jadi, pastikan Anda meningkatkan keamanan data dengan membuat kata sandi yang kuat. Misalnya dengan mengombinasikan angka, huruf, dan simbol. Ada juga waspada email dari pengirim tak dikenal. Pastikan Anda mengenal pengirim email dari kontak masuk Anda. Hindari membuka tautan dari email asing untuk melindungi aset digital Anda. Jangan gunakan jaringan Wi-Fi asing di tempat umum. Penggunaan jaringan Wi-Fi yang tidak Anda kenal membuat Anda rentan serangan man in the middle atau infiltrate. Nah, di sini terdapat pentingnya keamanan sistem informasi, di mana keamanan merupakan sebuah kata yang sangat penting bagi sebagian besar orang, baik itu perseorangan maupun kelompok, karena sebagian orang cenderung ingin melindungi hal-hal yang dimilikinya dan menguncinya dengan kata aman. Begitu pula dalam dunia teknologi informasi, para developer, aplikasi, dan perancang sistem berusaha untuk membuat sebuah sistem yang aman, yaitu sistem yang menjamin efektivitas, efisiensi, kerahasiaan data, integritas, ketersediaan data, dan keandalan ketika diakses. Nah, di sini terdapat beberapa fitur keamanan untuk memproteksi semua infrastruktur digital Anda. Terdapat jaringan, cloud, email, sans, endpoint. Nah, di jaringan mendeteksi semua perilaku anomali yang mengidentifikasikan serangan cyber secara otomatis pada sistem jaringan. Cloud dengan teknologi autonomous respon dan trace antigen mengambil tindakan dinamis dalam hitungan detik untuk menetralisir serangan tak terduga di cloud. Email, tindakan otomatis untuk menetralisir serangan email serta melakukan intervensi untuk melindungi karyawan dari spear, phishing, dan ancaman lainnya. Sans, dan trace antigen, melindungi tenaga kerja Anda dari serangan halus dan beragam serangan yang menghindari pertahanan statis dan tersembunyi. 5. Endpoint, menerapkan pattern of life untuk perangkat endpoint yang terinfeksi ransomware, menghentikan perintah dan kontrol. Di sini terdapat cara menjaga keamanan sistem IT sebagai berikut. 1. Protect with password. Semua akses ke jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol. 2. The Six Safe System. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. 3.
conduct screening and background check, melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. 4. Provide basis training. Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. 5. Avoid unknown email, attachments. Jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal, yang kemungkinan bisa berisi virus komputer. 6. Hang up and call back. Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba ingin memberikan hadiah dan berpura-pura hadiah itu diberikan oleh pihak dari bank atau mitra lainnya, segera akhiri panggilan yang tidak dikenal tersebut. 7. Think before clicking. Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, kata sandi atau informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkannya kembali agar Anda tidak terdorong ke sebuah situs habis Sekretar tadi kurang besar suaranya anjing. Nah, 7. Think before clicking. Untuk melindungi penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, kata sandi atau informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkannya kembali agar Anda tidak terdorong ke sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data mereka sendiri. 8. Use a virus scanner and keep all software up to date. Menjaga perangkat lunak agar terus up to date juga mampu mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem IT terjaga. 9. Keep sensitive data out of the cloud. Cloud computing menawarkan banyak manfaat dan penghematan biaya kepada bisnis. Stay paranoid. 10. Stay paranoid. Jangan pernah meninggalkan laporan yang bersifat penting dan sensitif di meja Anda. D. Serangan siber dan ancaman yang ada. Nah, di ancaman siber dapat merugikan perusahaan dalam bentuk pencurian data, pelanggaran privasi atau gangguan operasional yang signifikan. Terdapat jenis-jenis serangan siber yang sering terjadi. 1. Crypto mining. Malware dan infoteller dengan gencar menyerang para pemilik mata uang kripto untuk menukar alamat dompet digital mereka dan mendapatkan keuntungan dari hal itu. 2. Social engineering. Serangan ini dapat dilakukan untuk menggabungkan serangan lainnya untuk membuat korban mengklik tautan, mengunduh perangkat lunak jahat, atau mempercayai sumber atau situs berbahaya. 3. Kebocoran data. Nah, kebocoran data dapat diartikan sebagai transmisi data yang tidak sah dari dalam satu organisasi ke tujuan atau penerima eksternal. Istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan data yang transfer secara elektronik atau fisik. 4. Hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik pihak lain. Biasanya, hacker akan mengambil alih sistem jaringan, akun sosial media, akun perbankan, pencuri data, dan lainnya. 5. Cross-scripting atau XSS. Sebuah jenis injeksi berupa krip berbahaya akan diinjeksikan ke sebuah situs rentang maupun terpercaya. Krip ini dapat mengakses cookie, session token, ataupun informasi sensitif lainnya yang disimpan
di browser. 6. SQL injection. Jenis injeksi berupa perintah SQL yang diinjeksikan ke dalam data plan input untuk mempengaruhi eksekusi SQL command yang telah ditentukan. 7. Clean clunking. Jenis serangan pada aplikasi web yang membuat korbannya secara tidak sengaja mengklik elemen halaman web. Klik ini dapat mengaktifkan fungsi jahat yang telah dibuat oleh penyerang, mulai dari arahan, mengikuti akun media sosial, hingga mengambil uang dari akun bank pengguna. 8. DOS, denial of service. DOS adalah cyber attack yang berupa melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Serangan yang bertubi-tubi tersebut dilakukan oleh para hacker agar pertama situs menjadi down sehingga gencar serangannya, maka bisa dipastikan lambat laun website menjadi lumpuh total. 9. Credential Ruse. Jenis cyber attack yang menyasar dari data username, paspor, dan PIN yang mirip atau sama di beberapa akun, maka itu menjadi ancaman serangan dari credential ruse. 10. Man in the middle. Sesuai dengan namanya, cyber attack, jenis ini menempatkan hacker di tengah-tengah komunikasi antara dua orang. Ketika Anda sedang berkomunikasinya, maka berbagai informasi penting yang dibagikan di antara keduanya bisa diculik oleh hacker. Nah, di sini terdapat konsep dasar keamanan jaringan. Di konsep keamanan jaringan ada dua elemen utama pembentuk keamanan komputer. Ada 1. Tembok pengamanan. 2. Rencana pengamanan. Nah, di tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan dan orang-orang yang akan membuat jahat. 2. Rencana pengamanan. Di rencana tersebut akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Nah, di sini terdapat beberapa faktor penyebab resiko dalam jaringan komputer. Terdapat 1. Kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Selain hal tersebut, secara garis besar ada beberapa ancaman jaringan komputer. Ada faktor dari manusia, dari virus dan malware, ancaman secara fisik. Nah, di sini terdapat selain hal di atas dalam sebuah jaringan komputer, juga perlu diperhatikan beberapa aspek. Ada kerahasiaan. Kerahasiaan itu menjelaskan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki otoritas. 2. Integritas. Dalam hal ini, bahwa sebuah informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki otoritas. 3. Ketersediaan. Masyarakat bahwa ketersediaan informasi yang tersedia bagi mereka yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. 4. Autentikasi. Menjelaskan bahwa pengirim informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan tidak ada jaminan bahwa identitas palsu tidak diperoleh. 5. Non-repudiation. Di sini dijelaskan bahwa baik pengirim dan penerima informasi tidak menyangkal pengirim dan penerima pesan. Terdapat ada juga serangan atau ancaman dalam jaringan komputer, terbagi menjadi beberapa bagian. Ada gangguan, intersepsi, modifikasi, fabrikasi. Gangguan
aset dari sistem di bawah serangan sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan oleh pihak berwenang. Contohnya, ada perusahaan atau modifikasi perangkat keras atau jaringan saluran. 2. Intersepsi. Orang yang tidak berwenang mendapatkan akses ke aset. Pihak bersangkutan dimaksud bisa orang, program, atau sistem lain. Contohnya adalah penyadapan data dalam jaringan. 3. Modifikasi. Orang yang tidak berwenang dapat membuat perubahan pada aset. Contohnya adalah perubahan nilai file data, memodifikasi program sehingga tidak beres, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. 4. Fabrikasi. Sebuah pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah mengirimkan pesan palsu kepada orang lain. Nah, ada juga beberapa definisi administrasi jaringan. Ada controlling corporate strategy atau aset, mengendalikan strategis atau aset. Ada juga controlling complexity atau complexity pengendali. Ada juga improving service atau layanan yang baik. Ada juga balancing various need atau penyeimbangan berbagai kebutuhan. Ada juga reducing downtime, mengurangi downtime. Controlling cost atau biaya pengendalian. Nah, ada juga manajemen keamanan atau security management. Pekerjaan berfokus pada masalah network administrator keamanan jaringan adalah sebagai berikut. Ada firewall, adalah sebuah sistem atau perangkat yang memungkinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melalui itu dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Ada juga username. Nama pengguna akan digunakan sebagai informasi untuk login paspor kontrol atau paspor kontrol adalah yang dimiliki oleh pengguna sistem. Ada juga resource access. Admin jaringan dapat melakukan pembatasan pengguna sumber daya sesuai dengan izin yang diberikan. Di sini juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para teknis jaringan dan guna pengelola dalam membangun dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer. 1. Sesuaikan penyusunan jaringan komputer dengan kebutuhan utama dari user. 2. Sesuaikan juga dengan budget yang dimiliki oleh user. 3. Selalu menggunakan perangkat pendukung yang memiliki kualitas baik agar proses transmisi data dapat berjalan dengan lancar. 4. Pastikan desain dari topologi jaringan komputer dengan menganalisa lokasi jaringan secara fisik. 5. Jangan lupakan faktor keamanan dari sebuah jaringan komputer. 6. Gunakan spesifikasi komputer server dan juga komputer client sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga keamanan jaringan komputer. Keamanan secara fisik meliputi faktor mencegah dan juga faktor keamanan yang mampu menjaga agar bentuk fisik dari sebuah jaringan alias perangkat keras jaringan komputer aman secara fisik. 2. Keamanan pada BIOS. Apabila keamanan secara fisik sulit untuk dilakukan karena keterbatasan ruang dan juga biaya, maka ajari itu salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menerapkan BIOS security. 3. Keamanan software. Teknisi jaringan komputer juga harus peka terhadap kondisi
keamanan software jaringan komputer. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan dari bab 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Kiranasari dengan NIM 216500042 dari kelas A, bab 2. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Selanjutnya, model OSI dan protokol keamanan. Model Open System Interconnection atau OSI adalah model yang mempresentasikan secara abstrak cara kerja internet. Model ini terbagi dalam 7 lapisan. Tiap lapisan mewakili fungsi jaringan yang berbeda. Protokol adalah seperti perangkat aturan standar untuk menunjang komunikasi antar komputer. Setiap komunikasi dalam suatu jaringan komputer akan melibatkan suatu protokol. Aturan standar dalam protokol mencakup jenis data yang bisa dikirim, perintah untuk mengirim dan menerima data, bagaimana untuk mengkonfirmasi transfer data. Firewall dan teknik konfigurasi. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang memberikan izin dalam suatu lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Firewall juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap apapun yang dimiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Penggunaan VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah layanan koneksi yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk melindungi data yang sensitif. Namun, kini kegunaan VPN pribadi semakin populer karena lebih banyak interaksi yang mengharuskan pengguna bertatap muka dengan internet. Selanjutnya, pengenalan tentang IDS dan IPS. IDS adalah sistem deteksi intrusi, sebuah perangkat keamanan siber yang memantau lalu lintas di jaringan komputer. Perangkat ini menganalisis lalu lintas paket data dalam jaringan jika terjadi pola yang cocok dengan serangan yang diketahui. IPS atau sistem pencegah intrusi adalah sebuah perangkat keamanan siber yang memantau lalu lintas jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisiani Nur Korea dengan NIM 216500041. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3. Langsung saja, yang pertama ada keamanan sistem operasi. Keamanan sistem yaitu pertama-tama kita harus mengetahui perbedaan antara keamanan dan proteksi. Proteksi menyangkut mengenai faktor-faktor internal suatu keamanan sistem komputer, sedangkan keamanan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal atau lingkungan di luar sistem dan faktor proteksi terhadap sumber daya sistem. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada keamanan eksternal atau disebut juga dengan internal security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau dikenal juga sebagai hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua ada keamanan interface pemakai atau disebut juga dengan user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang tersimpan. Yang ketiga ada keamanan internal atau disebut juga dengan internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Masalah-masalah keamanan terdapat 2 masalah penting, yaitu ada
Kehilangan data atau disebut juga data loss dapat disebabkan karena bencana, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan atau kelalaian manusia itu sendiri. Yang kedua ada penyusup atau biasa kita kenal dengan hacker. Terdiri dari penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak diotorisasi, dan penyusup aktif, yaitu yang mengubah data yang tidak diotorisasi. Lanjut, di sistem operasi adalah sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Sistem operasi ini bertugas untuk mengendalikan atau mengkontrol serta mengkoordinasikan pengguna perangkat keras untuk berbagai program aplikasi bermacam-macam pengguna. Dengan demikian, sebuah sistem operasi bukan merupakan bagian dari perangkat keras komputer dan juga bukan merupakan definisi sementara 32 bagian dari perangkat lunak aplikasi komputer, apalagi tentunya bukan merupakan bagian dari para pengguna komputer. Kita lanjut ke konsep dasar keamanan sistem operasi. Konsep dasar cyber security ini merupakan konsep keamanan dari penggunaan internet. Di dalam konsep dasar sistem operasi ini, ialah meliputi yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak yang mengkontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Sistem operasi merupakan resource manager yang berperan untuk mengatur, mengkoordinasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Yang kedua ada program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer. Sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Kita lanjut ke bagian manajemen pengguna dan hak akses. Manajemen pengguna adalah kemampuan untuk secara efektif mengelola akses ke aplikasi berdasarkan peran, hierarki, dan kebutuhan organisasi. Intinya, manajemen ini akan menentukan orang yang bisa mengakses aplikasi Anda, batasan aksesnya, dan tindakan yang bisa dilakukan saat mengaksesnya. Sedangkan hak akses adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna untuk membuat atau mengubah, menghapus, atau melihat data dalam sebuah aplikasi sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang dibuat oleh pemilik data dan sesuai kebijakan keamanan informasi. Tujuan manajemen akses user atau pengguna ini adalah untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki hak mengakses sistem informasi dan mencegah akses ilegal. Manajemen akses user meliputi hal berikut. Yang pertama ada registrasi pengguna, yang kedua ada manajemen hak istimewa atau khusus, yang ketiga ada manajemen password user, yang keempat ada tinjauan terhadap hak akses user, yang kelima ada tanggung jawab pengguna. Kita lanjut, yang keempat ada keamanan file dan enkripsi data. Di bagian keamanan file merupakan upaya menjaga aset yang dimiliki oleh organisasi agar dapat tetap beraktivitas secara tenang. Berbagai teknik keamanan data banyak diimplementasikan dalam melakukan pengamanan terhadap data. Metode-metode klasik masih relevan untuk digunakan dalam pengamanan file di masa saat ini, contohnya yaitu metode klasik kriptografi. File ini sendiri adalah arsip aktif yang masih terdapat di unit kerja dan masih diperlukan. File atau arsip merupakan wadah yang digunakan untuk menyimpan atau menampung atau mengumpulkan data. Penyimpanan data dalam file terbagi dalam dua jenis, yaitu penyimpanan
terstruktur dan tidak terstruktur. Sedangkan enkripsi juga merupakan cara untuk menjaga kerahasiaan data dengan mengubah data yang dapat dibaca atau disebut juga dengan plain text menjadi tidak dapat dibaca, yaitu ciphertext. Menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Beberapa sistem operasi memiliki fitur enkripsi, sebagian yang mana maksudnya yaitu user dapat memilih data mana yang ingin dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya yang terakhir ada patching dan pembaruan keamanan sistem operasi. Patching atau dikenal juga dengan sebutan patch, pembaruan perangkat lunak dan sistem operasi atau OS yang menangani kerentanan keamanan dalam suatu program atau produk. Vendor perangkat lunak dapat memilih untuk merilis pembaruan untuk memperbaiki bug kinerja, serta untuk menyediakan fitur keamanan yang ditingkatkan. Ketika pembaruan perangkat lunak tersedia, vendor biasanya menetapkannya di situs web mereka untuk diunduh pengguna. Install pembaruan sesegera mungkin untuk melindungi komputer, ponsel, atau perangkat digital lainnya dari penyerangan yang memanfaatkan kerentanan sistem. Mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 21650-036. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 kriptografi. Baik, langsung saja. A. Kriptografi. Kriptografi adalah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari pemakaian persamaan matematika untuk melakukan proses penyandian data. Kriptografi bertujuan untuk mengamankan isi data atau menjaga kerahasiaan informasi dari orang yang tidak berhak untuk mengetahui isi data tersebut. Teknik kriptografi sederhana yang dilakukan oleh Julius Caesar pada awal abad pertama Masehi digunakan untuk keperluan militer dengan cara menggeser 3 huruf alfabet. Teknik ini disebut dengan Caesar cipher, dan banyak varian yang dikembangkan untuk memperoleh ciphertext dengan cara menggeser bagian-bagian dari plain text-nya menggunakan perhitungan matematika tertentu. B. Prinsip dasar kriptografi. 1. Kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kemampuan untuk menjaga informasi pribadi dan aman. Kedua, integritas. Integritas mengacu pada kemampuan untuk memastikan bahwa informasi belum diubah atau dirusak. 3. Autentikasi. Autentikasi mengacu pada proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat. 4. Non-repudiation. Non-repudiation mengacu pada kemampuan untuk mencegah seseorang menyangkal bahwa mereka melakukan tindakan tertentu. 5. Manajemen kunci. Mengacu pada proses menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola kunci kriptografi. Selanjutnya, perbedaan antara algoritma kriptografi dan algoritma kriptografi asimetris. Algoritma kriptografi simetris atau disebut juga kriptografi konvensional adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan proses deskripsi. Contohnya DES atau Data Encryption Standard, kedua Blowfish, 3 Twofish, keempat Mars, EDIA, dan AES Advanced Encryption Standard. Selanjutnya, algoritma kriptografi asimetris. Algoritma asimetris atau asymmetric algorithms adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public atau public key dan kunci privat atau private key. Bila plaintext dienkripsi dengan menggunakan kunci pribadi, maka ciphertext yang dihasilkannya hanya bisa dideskripsikan menggunakan pasangan kunci pribadinya. Contohnya knapsack, RSA, Reverse Sumner-Edelman, Diffie-Hellman, ECC atau Elliptic Curve Cryptosystem, dan DSA atau Digital Signature Algorithm. Selanjutnya, D. Penggunaan kriptografi dalam melindungi data. Kriptografi menurut
kriptografi bertujuan untuk mengamankan isi data atau menjaga kerahasiaan informasi dari orang-orang yang tidak berhak untuk mengetahui isi data tersebut dengan teknik atau algoritma tertentu yang disebut proses encryption atau encryption. Data diubah menjadi data sandi atau ciphertext yang bentuknya berbeda dengan data aslinya dan didekripsi, yaitu memahami data dari ciphertext ke plaintext sehingga bisa dimengerti oleh manusia. Pada cara ini, tingkat keamanan tergantung pada bagaimana menjaga kerahasiaan algoritma yang digunakan. Algoritma ini hanya boleh diketahui oleh pihak pengirim dan penerima, atau restriction algorithm. Kelemahan algoritma ini, apabila ada orang lain yang tidak berkepentingan mengetahuinya, maka algoritma ini harus diubah. Perubahan atau pergantian algoritma baru harus diketahui oleh pihak pengirim dan penerima, di mana cara mengkomunikasikan algoritma yang baru ini akan memunculkan masalah yang lain. Selanjutnya, untuk mengatasi kelemahan dari restricted algorithm, maka dikembangkan algoritma kriptografi yang proses di dalamnya melibatkan kunci. Kunci akan digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Menjaga kerahasiaan dan mengkomunikasikan kunci relatif lebih mudah daripada algoritma kriptografinya, karena ukuran kunci tersusun dari beberapa digit kombinasi nilai yang spesifik. Contohnya pada gambar seperti bawah ini. Lanjut. Penjelasan kunci publik dan kunci privat. Berikutnya penjelasan kunci publik. Algoritma kunci publik atau public key algorithm atau asymmetric algorithm, di mana kunci K1 untuk proses enkripsi tidak sama dengan kunci K2 untuk proses dekripsi. Sehingga kunci K1 boleh diketahui oleh umum, tetapi kunci K2 hanya diketahui oleh pihak penerima saja yang akan melakukan proses dekripsi. Kunci K1 dan K2 memiliki sifat berpasangan. Penjelasan kunci pribadi. Algoritma simetris atau symmetric algorithm atau single key algorithm, di mana kunci K1 untuk proses enkripsi sama dengan kunci K2 untuk proses dekripsi, sehingga K1 sama dengan K2 sama dengan kunci. Kunci K hanya boleh diketahui oleh pengirim dan penerima saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi bab 4 ini. Selanjutnya, pada materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magi Awadifa Azikra, NIM 12650-198. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 5. Serangan dan metode perlindungan. Serangan cyber adalah upaya yang dilakukan oleh penyerang atau pelaku cyber untuk mengakses, merusak, mengganggu, atau mencuri data dan informasi dari sistem komputer, jaringan, perangkat, atau infrastruktur cyber. Serangan cyber dapat mencakup berbagai bentuk dan tingkat kompleksitas, dan mereka bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan jahat. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, perlindungan cyber sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan data akibat serangan cyber. Serangan DOS (Denial of Service) dan DDoS (Distributed Denial of Service). DOS. Serangan DOS adalah serangkaian upaya untuk membuat server maupun sumber daya jaringan tidak tersedia untuk pengguna serta pengunjungnya. Agar lebih spesifik, serangan tersebut memakai satu komputer dan satu koneksi internet dalam mengirimkan permintaan besar-besaran pada sebuah server di satu waktu, atau bisa juga dengan mengganggu dan mengunggahkan layanan host yang terhubung ke internet sementara atau tanpa batas waktu. Apabila server host web mengalami serangan ini dan sifatnya serius, maka semua website yang dihosting di server tersebut kemungkinan besar tidak dapat diakses. DDoS. Serangan DDoS yang memakai lebih
dari satu komputer dan IP address yang didistribusikan ke dunia agar memberikan beban berat ke layanan. Sumber serangan tersebut kerap kali terinfeksi virus yang membuat server maupun layanan tidak dapat berfungsi. Berikut ini adalah 3 jenis serangan DDoS yang biasanya digunakan. UDP Flood Attack. Pada serangan ini, penyerang mengirimkan paket UDP dalam angka besar untuk menyerang port acak di target, membuat host tidak dapat menemukan aplikasi yang dapat mendengarkan di port tersebut, serta membalas dengan paket ICMP yang tujuannya bahkan tidak terjangkau. SYN Flood Attack. Serangan ini dinamakan juga dengan TCP Three-Way Handshake, di mana peretas mengirimkan banyak permintaan SYN ke sistem yang ditargetkan. Sistem kerjanya yaitu dengan tidak menganggapi server dengan kode ACK yang tidak diinginkan, membuat server mengirimkan SYN ACK ke IP address yang tidak benar. Yang ketiga, Slow Loris. Tool ini akan menjaga koneksi besar-besaran ke server target yang terbuka dalam waktu lama, serta mengirimkan header dari HTTP namun tidak menyelesaikan permintaan secara kontinu dan membuat website menjadi rusak. DOS dan DDoS merupakan masalah keamanan yang harus segera ditanggapi secara serius. Alasannya, jika tidak ditangani dengan langkah yang benar, bisa merusak seluruh server. Serangan malware dan teknik deteksi. Serangan malware adalah upaya jahat untuk dilakukan oleh penyerang untuk merusak, mengubah, atau mencuri data di perangkat atau jaringan korban. Malware dapat mencakup berbagai jenis seperti virus, trojan, ransomware, dan sebagainya. Untuk melindungi diri dari serangan malware diperlukan teknik deteksi yang efektif. Berikut adalah beberapa teknik deteksi yang umum digunakan. Yang pertama, gunakan perangkat lunak keamanan. Install dan aktifkan perangkat lunak keamanan seperti antivirus, anti-malware, dan perangkat lunak keamanan endpoint lainnya. Pastikan perangkat lunak tersebut selalu diperbarui dengan definisi tanda tangan terbaru untuk mendeteksi malware baru. Yang kedua, pemindaian berkala. Lakukan pemindaian berkala menggunakan perangkat lunak keamanan untuk memeriksa keseluruhan sistem dan file. Pemindaian berkala membantu mendeteksi malware yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Yang ketiga, gunakan perangkat lunak anti-malware yang berbasis heuristik. Perangkat lunak anti-malware berbasis heuristik dapat mendeteksi malware dengan mengenali pola perilaku yang mencurigakan, bahkan jika tidak ada tanda tangan yang diketahui. 4. Sandboxing. Jalankan file yang mencurigakan dalam lingkungan terisolasi atau sandbox untuk memeriksa perilakunya tanpa menginfeksi sistem utama. Jika file tersebut berperilaku mencurigakan, dapat dianggap sebagai malware. Analisis lalu lintas. Yang kelima, analisis lalu lintas jaringan. Periksa lalu lintas jaringan menggunakan alat analisis jaringan untuk mencari aktivitas mencurigakan, seperti komunikasi dengan server komando dan kontrol malware atau transfer data yang mencurigakan. 6. Periksa proses aktif. Periksa daftar proses aktif di sistem Anda untuk mencari proses yang mencurigakan atau tidak dikenal. Malware sering menyamar sebagai proses di sistem yang sah. 7. Monitor perubahan file. Gunakan alat untuk memantau perubahan file di sistem Anda. Jika ada file sistem kritis yang diubah atau terinfeksi, itu biasanya menjadi indikasi adanya malware. 8. Analisis file email dan lampiran. Hindari membuka email atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Perangkat lunak email dan alat keamanan dapat memeriksa email masuk untuk mendeteksi malware. 9. Tingkatkan kesadaran pengguna. Pelatihan karyawan dan pengguna akhir tentang risiko malware dan praktik keamanan cyber
dapat membantu mereka menghindari perilaku yang dapat menyebabkan infeksi malware. 10. Perbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Pastikan sistem operasi dan perangkat lunak lainnya selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanannya terhadap serangan malware. Social engineering dan upaya penipuan. Social engineering atau rekayasa sosial adalah teknik manipulasi psikologis yang dilakukan oleh penyerang untuk memanipulasi orang atau kelompok tertentu dengan tujuan memperoleh informasi rahasia, akses sistem, atau memanipulasi mereka agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan penyerang. Teknik ini tidak melibatkan penetrasi teknis atau eksploitasi kerentanan sistem, tapi berfokus pada eksploitasi kelemahan manusia, seperti ketidaktahuan, keterpercayaan berlebihan, emosi, dan kesalahan manusia lainnya. Beberapa bentuk umum dari upaya penipuan dan social engineering meliputi 1. Phishing. Phishing digunakan untuk mendapatkan informasi personal seorang seperti nama, alamat, dan nomor keamanan sosial dengan cara mengirimkan si korban sebuah email dengan menyematkan link yang apabila diklik akan mengarah korban ke sebuah website. Website ini biasa mengandung malware dan menjadikan pelaku lebih gampang mengambil alih akun si korban atau mengakses informasi penting dan pribadi si korban. 2. Pretexting. Pretexting ini adalah teknik yang digunakan hacker dengan cara berbicara layaknya para ahli dengan teknik. Ini seorang hacker atau pelaku penipuan akan berbicara selancar layaknya seorang ahli atau layaknya seorang telemarketing atau customer service. 3. Baiting. Sama seperti phishing, baiting dilakukan dengan memancing calon korban dengan hadiah barang, pulsa, atau kuota internet untuk bisa membuat korban tertarik membuka situs yang dibuat si pelaku. Dengan memasuki website buatan pelaku, korban harus memasukkan email dan password mereka, dan disitulah pelaku beralih mengambil akun mereka. 4. Quid pro quo. Taktik ini paling umum dilakukan oleh pelaku yang berpura-pura menjadi orang layanan IT dan menelpon sebanyak mungkin orang dari sebuah perusahaan yang dapat mereka temukan. Dengan taktik ini, pelaku yang menawarkan bantuan kepada korban dengan menjadikan perbaikan sistem IT yang lebih cepat dengan catatan perusahaan yang menonaktifkan program antivirus mereka untuk melakukan perbaikan tersebut. Yang kelima, tailgating. Tailgating adalah teknik yang dilakukan dengan cara menguntit seorang yang memiliki autentikasi seperti karyawan perusahaan untuk masuk ke area yang tidak bisa diakses orang asing. Pelaku tailgating biasanya akan berpura-pura menjadi kurir pengirim barang dan menunggu di luar gedung. Ketika pelaku melihat seseorang karyawan yang memiliki akses untuk masuk ke dalam area tersebut membuka pintu masuk, pelaku akan mengikutinya dengan menahan pintu itu lalu ikut masuk ke dalam gedung. Metode deteksi dan pencegahan serangan. Deteksi dan pencegahan serangan merupakan dua komponen penting dalam menjaga keamanan sistem dan jaringan dari ancaman cyber. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam deteksi pencegahan serangan. Yang pertama, log analysis. Menganalisa log dari berbagai sistem aplikasi dan perangkat jaringan dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa. Analisa log dapat memberikan petunjuk tentang serangan yang sedang berlangsung atau percobaan yang gagal. Yang kedua, Intrusion Detection System atau IDS. IDS adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem dan mendeteksi pola atau tanda-tanda serangan. Ada juga jenis IDS signature based atau mendeteksi dengan membandingkan pola dengan database tanda tangan terkenal, dan anomaly based mendeteksi perilaku yang tidak biasa dalam lalu lintas jaringan atau sistem. 3. Intrusion Prevention System atau IPS. IPS adalah
perangkat lunak atau perangkat keras yang mengambil langkah lebih lanjut daripada IDS. Selain mendekati serangan, IPS juga berusaha untuk mencegah serangan dengan cara otomatis mengambil tindakan, seperti memblokir lalu lintas yang mencurigakan. 4. Threat intelligence. Menerapkan informasi intelijen tentang ancaman dari sumber eksternal seperti database ancaman terkini atau layanan intelijen keamanan, dapat membantu mengidentifikasikan dan menghadapi ancaman yang baru muncul. Metode pencegahan serangan. Yang pertama, patch management. Memastikan semua perangkat dan perangkat lunak di sistem selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru, membantu mengatasi kerentanannya terhadap serangan yang sudah diketahui. Yang kedua, firewall. Penggunaan firewall dapat membantu mencegah akses yang tidak sah atau lalu lintas berbahaya dari mencapai jaringan atau sistem yang dilindungi. Yang ketiga, network segmentation. Membagi jaringan menjadi beberapa segmen dan batas dan izin akses yang ketat, membantu membatasi pergerakan lateral jika suatu bagian jaringan dikompromikan. 4. Penggunaan sandboxing. Menjalankan program atau file dalam lingkungan terisolasi yang disebut sandbox dapat membantu menganalisa perilaku yang mencurigakan tanpa membahayakan sistem utama. 5. Penggunaan enkripsi. Melindungi data yang sensitif dengan enkripsi membantu mencegah akses tidak sah ke informasi penting, terutama jika data tersebut berada dalam transit atau saat disimpan di perangkat seluler atau media penyimpanan portable. 6. Pelatihan karyawan. Melatih karyawan dan pengguna akhir tentang teknik serangan yang umum digunakan seperti phishing dapat membantu mereka menjadi lebih sadar akan ancaman dan menghindar jatuh ke dalam perangkap penipuan. Pentingnya untuk mengadopsi pendekatan holistik dan menyeluruh dalam deteksi dan pencegahan serangan, menggabungkan berbagai metode di atas dan menjaga sistem dan perangkat tetap diperbarui dan aman akan membantu meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizuddin dengan NIM 21650039. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6. A. Pengertian keamanan aplikasi web. Aplikasi web merupakan suatu lingkungan yang terstruktur dalam bentuk program komputer yang memungkinkan pengunjung website memasukkan dan menampilkan data dari dan ke suatu database server melalui internet dengan menggunakan web browser. Kemudian data ditampilkan ke pengguna sebagai informasi yang dihasilkan secara dinamis oleh aplikasi web melalui web server. Beberapa ciri dan sifat aplikasi web. 1. Network intrusive. Network intrusive sifat dasar dari suatu aplikasi web adalah terletak pada suatu jaringan, internet, intranet, atau extranet, di mana aplikasi web harus melayani bermacam-macam kebutuhan dan penggunanya. 2. Content driven. Fungsi utama dari aplikasi web adalah untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar, audio, dan video kepada para penggunanya. 3. Continuous evolution. Aplikasi web mengalami perubahan secara terus-menerus, continuous evolution, terutama pada bagian isi atau informasi dari aplikasi tersebut. 4. Dokumen atau oriented. Halaman-halaman web yang bersifat statis akan tetap ada meskipun telah terdapat teknik pemrograman web dengan penggunaan bahasa pemrograman Java atau yang lainnya. 5. Imediasi. Aplikasi web memiliki karakteristik kesiapan atau imediasi, yang berarti aplikasi web tersebut harus sudah siap dan lengkap untuk ditampilkan ke publik dalam jarak waktu beberapa hari atau minggu saja. Dan hal ini tidak ditemukan pada perangkat lunak lainnya.
6. Security. Perkembangannya aplikasi web dan internet menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakannya sebagai basis. Banyak sistem yang tidak terhubung ke internet tetapi tidak penggunanya basis aplikasi web sebagai basis untuk sistem informasinya yang dipasang di jaringan internet. 7. Aesthetic. Selain sisi teknis, estetis juga merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam sebuah aplikasi web karena tampilan dan keindahan adalah salah satu hal yang utama yang digunakan sebagai daya tarik pengunjung. Serangan keamanan aplikasi web. Jenis-jenis serangan terjadi selama ini dapat dikategorikan dalam 4 kategori berdasarkan kriteria target serangan, yaitu 1. Interruption. Serangan atas ketersediaan informasi. Penyerangan mengganggu dengan melakukan penghentian aliran informasi kepada klien. 2. Interception. Serangan atas kerahasiaan. Mengakses informasi yang bukan menjadi haknya adalah tujuan dari serangan ini. Informasi dapat digunakan untuk hal-hal yang merugikan pihak lain. Modification. Serangan atas integrasi suatu informasi. Mengakses informasi dan dapat juga mengubah isi informasi menjadi sasaran serangan ini. 4. Fabrication. Serangan terhadap proses autentifikasi. Membangkitkan objek palsu yang dikenal sebagai bagian dari sistem merupakan tujuan dari serangan jenis. Web. Aplikasi web Joomla. Joomla merupakan salah satu konten manajemen sistem atau CMS yang paling populer tersedia, mudah digunakan sehingga memiliki keuntungan, yaitu penggunanya tidak membutuhkan keterampilan dan kemampuan teknis yang tinggi untuk mengolah dan mengatur aplikasi web tersebut. Selain itu, terdapat pula kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh teknis pengujian aplikasi web yang dilakukan dengan penggunaan teknik pemodelan ancaman adalah sebagai berikut. A. Kelebihan. 1. Merupakan teknik yang dilihat dari perspektif seseorang penyerang atau attacker sistem aplikasi web. 2. Fleksibel. 3. Dilakukan pada permulaan SDLC. B. Kekurangan. 1. Relatif merupakan teknik baru. 2. Pemodelan ancaman yang baik tidak dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak. Menurut OWASP, mekanisme kebutuhan sistem keamanan pada aplikasi web terdiri dari A. User management. Aspek keamanan pada aplikasi web yang mengatur pengguna dalam melakukan manajemen atau mengatur terhadap fasilitas yang tersedia. B. Authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang dihubungi adalah betul-betul server yang asli. C. Auto-horization. Konsep keamanan dari aplikasi web yang memperbolehkan pengguna menggunakan sumber daya atau resources jika telah diizinkan oleh pemiliknya resources tersebut. D. Data confidentiality dan privasi. Inti utama aspek privasi atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. E. Integrasi. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. F. Accountability. Aspek keamanan pada aplikasi web yang menekankan apakah fasilitas yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. G. Session management. Konsep keamanan aplikasi web yang mengatasi semua masalah yang berhubungan dengan pengguna melalui dari proses autentifikasi sampai dengan pengguna meninggalkan aplikasi web. H. Transport security. Konsep keamanan pada aplikasi web yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengangkutan transport data yang sensitif yang disediakan oleh aplikasi web seperti Session ID. I.
Threat System Segregation. Aspek keamanan pada aplikasi web yang menekankan pada keamanan pemisahan aset di antara pengguna. B. Kelemahan umum pada aplikasi web. XSS, lemah terhadap cross-site scripting. Hacker bisa memasukkan kode-kode berbahaya melalui aplikasi web. Informasi LKG terhadap kebocoran informasi pada sistem enskripsi sebuah situs, membuat orang tanpa kemampuan searching hingga membaca sebagian informasi rahasia. Authentication adalah authorization terdapat bug pada sistem saat mengenali pengguna website. Session management terdapat bug pada sistem saat proses pengguna memakai website. SQL injection terdapat bug pada database website. CSRF merupakan kelemahan yang bisa memaksa pengguna website untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan pada saat memakai aplikasi web. Lain-lain, kelemahan lain yang jarang ditemukan. C. Materi tentang cross-site scripting atau XSS dan teknik pencegahan XSS adalah eksploitasi keamanan di mana penyerang menempatkan malicious client and kode kelemahan web. Serangan ini sudah cukup sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan kebanyakan serangan ini menyerang website-website besar. Cara kerja serangan XSS. XSS bekerja dengan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web atau web aplikasi yang sah. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan JavaScript, FBS Script, ActiveX, Flash, dan bahasa sisi client lainnya. Beberapa jenis-jenis serangan XSS. Persistence XSS atau Stored XSS. Persistence XSS atau Stored adalah jenis yang paling merusak dari segala jenis XSS yang lainnya. Dalam persistence XSS, skrip tersebut akan disimpan secara permanen di server target, seperti database, forum pesan, dan lain sebagainya. Berikut proses penyerangan persistence XSS diantaranya. 1. Penyerangan membuat kode atau skrip berbahaya di dalam command input atau pengguna atau mengunggahnya. 2. Kemudian korban mengakses pada page comment tersebut. 3. Website mendisplay kode atau skrip berbahaya dalam respon. 4. Browser korban mulai menjalankan kode atau skrip berbahaya dan mengirim cookie ke server penyerang. Non-persistent XSS. Non-persistent XSS adalah serangan yang bekerja dengan menyisipkan kode di URL. Berikut langkah-langkah yang non-persistent XSS di antaranya. 1. Penyerangan membuat URL yang mengandung kode atau skrip berbahaya di dalamnya. Penyerangan menipu korban agar URL tersebut. 3. Website menunjukkan kode atau skrip berbahaya dalam respons. 4. Browser korban mulai menjalankan kode atau skrip berbahaya dan mengirim cookie ke server penyerang. Cara mencegah XSS. Usai memahami bagaimana cara kerja XSS, kamu dapat melakukan berbagai langkah atau strategi untuk mencegah serangan XSS, seperti analisis keamanan situs, menambah SDL, mengadopsi crossing boundaries policy. D. SQL injection dan teknik mitigasinya. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yang berarti bahasa standar yang digunakan untuk mengakses serta memanipulasi hal-hal berupa database. SQL digunakan untuk mengelola sistem database, yaitu seperti SQL Server atau Oracle. Untuk
untuk penggunaan SQL hampir semuanya serupa di database sistem. Jenis serangan SQL injection. 1. Embed SQL injection. Embed SQL injection ini PNSQLi atau sering disebut Classic SQLi merupakan jenis serangan SQL injections yang paling umum dan mudah dieksploitasi. Embed SQL injection terjadi saat seseorang menyerang dengan menggunakan saluran komunikasi yang sama untuk meluncurkan serangan. 2. Inferential SQL injection atau blind SQLi. Serangan jenis ini disebut juga dengan logika serangan true or false, yaitu ketika serangan injection dilakukan mengalami keberhasilan namun tidak menampilkan pesan error kepada penyerang. 3. Out of band SQL injection. Untuk serangan kategori yang ini sebenarnya tidak terlalu umum untuk dilakukan. Sebagian besar dikarenakan bergantung pada fitur yang diaktif server database yang digunakan oleh web tersebut. Berikut beberapa tujuan dari ditemukannya serangan ini. 1. Autentikasi bypass. Serangan yang dilakukan memungkinkan penyerang untuk masuk ke dalam aplikasi dengan hak akses penuh administratif tanpa harus menggunakan password atau username yang real dan valid. 2. Pencurian informasi. Untuk kategori ini, penyerangan memungkinkan melakukan serangan entah itu secara langsung maupun tidak langsung informasi yang sifatnya sensitif dan pribadi di dalam database. 3. Compromised atau kesatuan data. Merupakan isi dari database, merupakan tipe dari serangan ini. Penyerangan ini bisa bermanfaat serangan ini untuk memasuki device halaman web atau bisa juga menyerang masukkan konten atau link berbahaya ke dalam halaman web yang diserang. 4. Compromised kesiapan data. Serangan tipe ini memungkinkan penyerangan untuk menghilangkan berbagai informasi dengan tujuan merusak atau menghapus log atau audit info-info yang ada di dalam database. 5. Remote command execution. Serangan ini melakukan perintah eksekusi melalui database yang memungkinkan penyerang melakukan tindakan kompromis pada sistem operasi target. Cara mencegah SQL injection. 1. Sesuaikan input box. Apabila form untuk input box tujuannya adalah untuk menuliskan nama, maka diberikan khusus untuk karakter huruf saja. 2. Batasi input box. Agar lebih memperketat keamanan sistem dalam setiap box, dibatasi untuk jumlah karakternya. 3. Filter user. Melakukan filter terhadap inputan setiap user, terutama yang menggunakan karakter dengan kutip tunggal atau validation input. 4. Mematikan error handling. Apabila terjadi error message, maka perlu dilakukan tindakan offline atau mematikan fitur notifikasi pesan error yang dikeluarkan dari SQL server. 5. Nonaktifkan fitur standar SQL. Fitur standar yang berada di dalam aplikasi SQL seperti misalnya Stored Procedures atau Extended Stored Procedures, maka akan lebih baik untuk dinonaktifkan sebab fitur ini rawan terkena serangan dari SQL injection. 6. Setting privilege. Lakukan perubahan pada part atau start up and run SQL server dengan setting low privilege user yang tersedia di menu SQL Server Security tab. Pengguna Web Application Firewall atau WAF. Web Application Firewall atau WAF adalah sebuah firewall yang memonitor, filter, dan memblok data yang berasal dari client ke sebuah website atau aplikasi web. Sebuah WAF bisa berbaris jaringan, host-based atau cloud-based, dan kadang digunakan melalui proxy terbalik di depan sebuah website atau aplikasi. WAF menggunakan 3 pendekatan untuk menganalisis dan menyaring konten dari HTTP. Anda bisa menyimaknya di bawah ini.
Withlisting berarti WAF akan menolak semua permintaan secara default dan hanya mengizinkan permintaan yang sudah dipercaya. Biasanya sudah ada alamat IP yang disediakan dan diketahui aman. Blacklisting secara default akan membiarkan data dan menggunanya preset tertentu untuk memblokir trafik berbahaya web atau aplikasi web. Sederhananya, blacklisting adalah pengguna peraturan tertentu yang mampu mengidentifikasikan sebuah bahaya. Hybrid security. Model ini menggunakan baik elemen whitelisting dan blacklisting. Model manapun yang Anda gunakan pada WAF, sebenarnya pekerjaan sulitnya adalah menganalisis interaksi HTTP dan menghancurkan trafik berbahaya dalam menyentuh server Anda. Jenis-jenis WAF. Network based WAF biasanya adalah hardware based dan biasa mengurangi latensi karena terinstall secara lokal dan berada di dekat aplikasi. Host based atau WAF bisa terintegrasi secara penuh ke kode aplikasi sendiri. Kelebihan implementasi host based WAF adalah ongkos yang murah dan kemudahan mengcustomize. Cloud based WAF menawarkan solusi yang lebih murah untuk perusahaan-perusahaan yang menginginkan sumber daya minimal untuk manajemen WAF. Manfaat WAF. WAF memiliki banyak kelebihan daripada firewall tradisional lainnya karena menawarkan visibilitas lebih baik terhadap data sensitif dari layar HTTP. WAF bisa mencegah serangan di layar aplikasi yang normalnya melewati firewall tradisional. Serangan cross-site scripting XSS memungkinkan penyerang menginjeksi dan mengeksekusi skrip berbahaya di browser pengguna lain. Serangan Structured Query Language atau SQL biasa mengakibatkan aplikasi manapun menggunakan database SQL bisa membuat penyerangan mengakses dan berpotensi mengubah data-data yang sensitif. Web session hacking bisa membuat penyerangan membajak sesi ID dan menyamar sebagai authorized user. ID sesi biasanya disimpan dalam cookie atau uniform resource locator atau URL. Serangan distributed denial of service atau DDoS biasa membuat sebuah jaringan dipenuhi oleh trafik sehingga tidak bisa melayani user. Baik jaringan firewall dan WAF sejatinya bisa mengendalikan serangan seperti ini, tapi mereka melakukannya dengan cara berbeda. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.